Apakah kamu suka berenang? Jika tidak bergerak di kolam berenang, maka kamu khawatir akan tenggelam, bukan? Nah, atau kamu pernah melihat kapal laut? Lalu, mengapa kapal tidak tenggelam di laut meskipun membawa banyak orang dan barang ya? Yuk kita pelajari bersama-sama. Hal ini dapat terjadi karena adanya hukum Archimedes. Ada yang tahu nggak nih, apa itu hukum Archimedes? Jadi, hukum Archimedes itu berbunyi, suatu benda jika dicelupkan ke dalam fluida akan mengalami gaya angkat ke atas yang sama besar dengan berat fluida hanya yang dipindahkannya. Kenapa ya batu bisa tenggelam di dalam air? Pasti di antara kalian menjawab karena batu itu berat. Tapi sekarang coba pikir-pikir lagi deh. Kayu yang lebih berat daripada batu, kok bisa ya mengapung? Kalau memang jawabannya karena batu itu berat, harusnya kayu juga tenggelam dong. Nah, dari situ kita menyimpulkan bahwa jawaban karena berat itu salah. Lalu jawaban yang benar apa ya? Nah, jadi singkatnya begini. Hal itu terjadi karena massa jenis batu lebih besar daripada massa jenis air. Ngomong-ngomong, apa tuh massa jenis? Udah pada tahu belum? Jadi, massa jenis itu adalah kerapatan massa atau density, di mana massa jenis atau rho yaitu massa dibagi volume. Apa hubungannya ya massa jenis dengan hukum Archimedes? Karena hukum ini ditemukan oleh Archimedes. Ia adalah seorang ilmuwan Yunani kuno yang pernah belajar di Alexandria, Mesir. Pada saat raja minta untuk membuktikan keaslian emas mahkota kepadanya, ia sudah tahu konsep tentang massa jenis. Air adalah salah satu contoh dari fluida. Nah, karena air ini memiliki berat, itulah yang dimaksud dengan berat fluida yang dipindahkan. Kalau kita tuliskan hukum tersebut dengan persamaan matematika, hasilnya menjadi gaya angkat sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Gaya angkat atau Fa itu disebut juga sebagai gaya angkat Archimedes. Berhubung berat atau W dapat diperoleh dari massa dikali dengan gravitasi, rumusnya menjadi Fa sama dengan M fluida yang dipindahkan dikali G. Dan karena massa jenis itu adalah massa dibagi dengan volume, berarti massa bisa dicari dengan mengalihkan antara massa jenis dengan volume fluida yang dipindahkan. Kalau ditulis dengan rumus menjadi Fa sama dengan rho fluida dikali G dikali V fluida yang dipindahkan. Biar lebih simpel, biasanya ditulis menjadi Fa sama dengan rho C dikali G dikali Vd, di mana rho C adalah massa jenis fluida dan Vd adalah displaced volume atau volume yang dipindahkan. Jadi, massa jenis air itu sendiri besarnya yaitu 1 gram per cm kubik atau sama dengan 1000 kg per cm kubik. Jadi, kesimpulannya yaitu bahwa benda-benda yang mengapung di atas air, massa jenisnya kurang dari 1 gram per cm kubik. Sementara, benda-benda yang tenggelam pasti massa jenisnya lebih besar dari 1 gram per cm kubik. Kapal laut biasanya terbuat dari baja atau besi, tetapi dapat mengapung di atas air. Kenapa ya? Karena kapal yang dibuat dari besi atau baja dibuat sedemikian rupa sehingga massa jenis kapal menjadi lebih kecil daripada massa jenis air, dan daya angkat kapal sebanding dengan berat kapal. Kapal laut memiliki bentuk berongga sehingga volume air yang dipindahkan dan gaya angkat ke atas lebih besar juga. Kapal laut memiliki massa ratusan ribu ton loh. Apalagi yang menggunakan baja. Baja pasti jauh lebih padat daripada air. Namun, kapal baja juga dapat mengapung. Hal ini dikarenakan kapal yang lebih besar memindahkan air yang jumlahnya sangat besar. Beda lagi dengan batu yang kita lempar ke air, pasti akan tenggelam. Hal ini dikarenakan batu hanya memindahkan sedikit air saja. Batu tenggelam dikarenakan lebih berat dibandingkan dengan jumlah air yang dipindahkan. Ketika sebuah kapal tenggelam, air memasuk
kapal dan memaksa udara yang di dalamnya untuk keluar, sehingga kerapatan rata-rata kapal lebih besar daripada air.